jadi bagian awalnya tuh ke-delete sama aku. Nah, tapi, ini aku cuma pengen sharing-sharing aja sih tentang dunia per-selebgraman. Jadi yuk langsung kita mulai. Nah, kalau kalian belum tahu, aku Natasha Gracia dan aku tuh bisa bilang sebagai influencer. Instagram aku @natasha_gracia kalau misalnya kalian mau follow. Nah, aku tuh udah kerja sebagai influencer itu kira-kira sekitar 2 tahun sekarang. Nah, makanya karena waktu itu aku tuh buka question box gitu. Aku tanya kalian pada mau request apa di YouTube aku. Terus banyak dari kalian yang jawab kalian mau aku bahas tentang dunia Instagraman, kayak gimana caranya dapat endorse, gimana jadi influencers, dan berapa juga penghasilan kita. Nah, makanya sekarang aku pengen bahas sama kalian. Ini kayak cuma sekedar sharing aja sih, bukan yang kayak mau sombongin atau apa. Pokoknya kalian dengerin aja dari awal sampai akhir karena aku bakal bahas beberapa topik yang menarik. Oke, jadi ini aku udah siapin guidelinesnya apa aja yang aku mau bahas. Nah, jadi dimulai dari yang topik pertama. Oh ya, btw, jadi kalau misalnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman waktu itu yang aku pasang di question box, aku bakal jawabnya kayak terpisah-pisah gitu ya, biar yang sesuai sama topik gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama, aku tuh mau bahas bedanya selebgram sama influencer. Jadi banyak banget yang kayak masih lumayan bingung dengan apa sih bedanya selebgram sama influencer, karena semua nganggep rata-rata tuh kayak semua orang yang terkenal di Instagram itu selebgram kayak gitu loh. Nah, that's why sekarang aku pengen kasih tahu dulu. Jadi bedanya selebgram sama influencer itu dari namanya kita bisa tahu selebgram itu seleb Instagram, which is kayak orang yang punya banyak followers, bisa ribuan, puluhan, million followers on Instagram gitu. Nah, itu tuh biasanya disebut sebagai selebgram. Nah, apa bedanya sama influencer? Influencer itu terkenal sebagai orang yang memberikan influence atau pengaruh positif ke followersnya tentunya. Dan itu tuh belum berarti hanya karena dia influencer belum tentu followers dia itu banyak gitu. Nah, dimana aku merasa aku tuh seorang influencer itu tuh bukan ketika aku dapat endorsement, tapi ketika aku merasa aku tuh cukup berhasil dalam mempengaruhi orang lain secara positif gitu. Misal kayak aku upload endorsement baju, terus orang kayak bilang ih, style kamu bagus banget gitu, kayak aku terinspirasi deh kayak segala macam gitu. Aku merasa dengan aku menginspirasi orang lain itu tuh aku influencer, bukan karena aku dapat endorsement kayak gitu. Nah, jadi ini ada satu perbincangan yang menurut aku lumayan menarik. Jadi aku tuh nemu statement ini di salah satu influencer dan juga business owner dari kayak suatu company gitu. Dia itu waktu itu bicara tentang endorsement dan segala macamnya di Instagram dia, dan aku pengen bahas itu. Jadi dia tuh bilang kalau misalnya dia itu lebih prefer untuk endorse atau collab dengan influencers daripada selebgram. Nah, alasan dia kenapa dia nggak mau endorse si selebgram ketimbang dengan influencer, karena dia tuh bilang selebgram itu biasa tuh punya citra negatif di mata publik gitu loh. Jadi kayak apa ya, jadi kayak let's just say misalnya ada satu selebgram ini tukang cari kontroversi gitu, kayak tukang cari masalah atau suka ribut sama siapa, berantem, dia mungkin terkenal di Instagram karena hal itu. Atau ada juga yang kayak upload seksi-seksi dan segala macem, itu tuh banyak banget brands yang gak mau approach. Alasannya simple, karena dia tuh bawa citra negatif. Kalau misalnya brands itu nggak mau kerjasama dengan orang yang citranya negatif, karena kayak misalnya gimana sih, kayak kita punya brand terus kita endorse seseorang yang citranya negatif di mata publik gitu kan, ya otomatis orang akan mikir bahwa brand kita itu punya citra yang negatif juga. Toh orang yang kita pilih aja negatif gitu, masa brand kita punya citra yang positif. Nah, mayoritas orang berpikir kayak gitu secara kayak business owner gitu, atau kayak perusahaan-perusahaan gede mikirnya tuh kayak gitu. Sedangkan biasanya influencer itu kan ya tadi memberikan citra positif untuk orang-orang, untuk kayak kasih dampak positif lah gitu ya. Jadinya mereka tuh lebih mau melakukan collab dengan orang seperti itu. Nah, kalian sadar atau enggak, kalian bisa langsung aja cek orang-orang yang tadi kan aku dijelasin dari selebgram dan influencers. Kalian bisa langsung cek aja kayak IG mereka yang kalian tahu gitu misalnya, dan kalian compare. Biasanya selebgram itu tuh cuma di endorse sama online shop. Jadi kayak ya banyaknya tuh ya kerjasama sama online shop, atau enggak kalau brand pun biasanya mungkin kayak brand apa ya, kayak game gitu atau segala macamnya kayak gitulah ya. Tapi kalau misalnya influencer
dia tuh bisa diajak kerjasama sama brand-brand bahkan kayak university sama brand-brand luar negeri kayak gitu. Kalian bisa coba cek aja nanti kayak kasih tau aku bener atau enggak yang aku sebut tadi. Tapi memang kenyataannya dari yang aku melakukan research emang kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan pengen jadi selebgram atau influencer, terserah kalian, karena ya itu tadi, selebgram dapat endorse pun uangnya besar, kalau influencer pun juga uangnya bisa bilang besar karena pasti ada brand kan juga gede gitu kan. Tapi nggak berarti juga kayak endorse dari online shop tuh gajinya kecil sih. Itu bahkan aku lihat banyak banget orang yang di endorse itu rate-nya bisa sampai kayak 8-10 juta gitu sih selebgram, which is kayak ya oke juga sih, not bad ya gitulah, you can think about it. Oke, nextnya ini topiknya pasti kalian tunggu-tunggu. Jadi aku mau bahas gimana caranya cepat jadi selebgram. Nah, ini tuh nggak semua caranya pernah aku lakuin, tapi aku melakukan research dan banyak orang yang melakukan hal ini dan berhasil. Makanya kalau misalnya kalian pengen coba, mungkin kalian bisa lakuin juga kayak gitu. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu tips dari aku itu be yourself. Jadi gini loh, menurut aku kalau misalnya kalian jadi seorang public figure, baik itu selebgram ataupun influencer, aku pengen kalian tuh jadi diri kalian sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya kalian akan capek juga sih pura-pura sendiri gitu. Nah, terus ada juga kayak ini ada satu pertanyaan, misalnya aku itu pernah ngerasa insecure gak selama jadi influencer. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kalau insecure jujur pernah. Aku tuh karena gini, aku itu dulu pertama aku mulai dapat banyak followers itu bukan dari kayak beauty ataupun bukan beauty ataupun fashion gitu. Aku tuh datang ke, aku bisa banyak followers itu awalnya dari aku bikin bisnis online. Jadi kalau misalkan kalian tahu, dulu aku tuh main ASFM dan aku tuh banyak banget dapat followers banyak followers di ASFM, dan habis itu dari followers ASFM itu pada pindah ke Instagram aku. Nah, makanya kayak pas aku punya banyak followers, terus aku diundang ke event segala macem, ya pas aku datang ke event kadang aku suka minder, aku ngerasa insecure karena kadang kayak gimana ya, aku tuh bukan terkenal karena cantik gitu loh, dan mereka tuh semua datang ke event tuh cantik banget, bajunya tuh keren-keren, mereka pintar banget mix and matchnya, terus kayak pokoknya wow banget. Aku aja ibaratnya gini ya, kita sesama influencer yang diundang aja, aku tuh bisa amazed banget sama mereka gitu loh. Jadi kayak ya kalau insecure ya pastinya ada, tapi kembali lagi aku ingat sama diri aku sendiri, I don't want to pretend to be someone I'm not gitu. Jadi kayak lebih baik aku kayak gini aja, orang-orang mencintai aku ya gitu, kayak literally mencintai aku dengan aku yang kayak gini, bukan yang kayak apa ya, ya pada dasarnya aku gak terkenal karena kayak aku jago make up atau segala macem. Jadi kalau aku mau belajar kayak gitu pun oke, tapi nggak berarti aku dengan insecure aku akan melakukan itu gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau aku bakal terjun misalnya ke dunia makeup nanti, itu karena aku pengen belajar, karena aku pengen dan aku suka gitu, bukan karena tuntutan dari orang-orang gitu. Oke, yang kedua ini buat konten yang bagus. Aku yakin kalian pasti udah denger ini di mana-mana. Tapi konten itu nomor satu menurut aku. Kalau kalian tahu, aku tuh sering perhatiin orang-orang yang punya di bawah 10.000 followers itu punya lebih banyak dapat endorsement dibandingkan orang-orang yang punya followers di atas 100k. Tapi ini kita ngomongin sama-sama misalnya kayak free endorsement ya. Bukan karena rate-nya, tapi rata-rata orang itu bener-bener menjadikan followers itu sebagai tolak ukur kayak untuk dapat endorsement gitu. Padahal di sini yang dilihat itu tuh konten. Aku lihat ada satu teman aku ini, dia kerjanya kayak berusaha untuk gaining followers gitu dengan cara dia adain giveaway terus. Awal aku follow dia itu tuh followersnya 1.500, dan dia tuh sebulan bisa ikut giveaway nggak tahu berapa puluh kali, sampai followers dia itu sekarang udah 300k. Tapi aku lihat tuh nggak ada yang endorse, karena ya kenapa? Menurut aku dia tuh nggak peduli sama konten dia. Kerjaan dia tuh dia cuma ngupload pay promote, upload giveaway itu, dia cuma kalau nggak upload selfie, dan itu tuh jadi nggak ada portofolio gitu loh. Sedangkan kayak kalau misalnya gini deh, kita putar balik aja, kalau misalnya posisinya kita sebagai online shop atau brand, bakal nggak kita nge-endorse orang kalau misalnya IG dia tuh nggak ada foto portofolio itu sendiri. Misalnya kayak dia mau di endorse makeup,
tapi dia aja nggak pernah upload foto dia make up atau kayak foto-fotonya kayak gitulah, kalian ngerti lah maksud aku. Nah kayak gitu. Jadi ya itu, dengan buat konten yang bagus dan juga kita itu tuh kayak building our own portfolio, jadi kita tuh bakal dikenal sama orang lain. Ya tentunya kalau misalnya semakin bagus ya pasti bagus juga sih kayak gitu. Nah untuk step yang ketiga ini mungkin kalian nggak pernah dengar dari selebgram atau influencer atau siapapun, tapi ini salah satu tips yang menurut aku oke banget untuk ditiru. Jadi hal yang bisa kalian lakukan itu, kalian bisa komen di foto teman kalian atau komen di foto selebgram atau komen di foto artis. Pokoknya kayak kalian tuh try to expose yourself. Kayak ibaratnya gimana sih caranya kalian bisa orang tuh lihat IG kalian kalau misalnya kalian aja cuma upload foto kan kadang suka masuk explore tapi kan nggak sering gitu ya misalnya. Nah caranya itu kalian komen aja di foto orang atau kalian komen di foto artis segala macam, karena aku perhatiin banyak banget yang ngelakuin kayak gitu dan they actually gain followers sih. Jadi kayak ya not bad lah menurut aku. Dan yang terakhir, yang the most important stuff menurut aku, ya tadi kan untuk kita supaya bisa dikenal, supaya kita bisa dapat endorsement itu, kita butuh portofolio yang bagus. Nah, gimana cara kita berportofolio yang bagus? Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen mencoba, kalian bisa aja mulai dari langkah utama, misalnya kalian beli aja baju di online shop atau baju yang kalian pernah beli gitu, dan kalian foto terus kalian tag. Nah itu aja, kalian cuma tinggal tag aja, nanti orang bakal lihat kayak di tagkan Instagram, bisa mereka lihat dari tagkan Instagram online shopnya itu sendiri, atau juga bisa lihat di IG kamu. Jadi kayak mereka akan mikir, oh ini orang mungkin udah accept endorsement sekarang kayak gitu. Nah menurut aku itu tuh works. Karena waktu itu tuh jadi sebenarnya aku tuh nggak ada niatan kayak gitu, dan aku tuh waktu itu beli baju di salah satu brand terkenal. Dia bukan online shop ya, di salah satu brand terkenal, dan aku tuh upload foto aku pakai dress itu dan aku tag. Aku iseng doang, aku tag sebenarnya kayak ya udahlah gitu loh, iseng tag, aku pengen di repost karena foto aku bagus gitu. Terus pas dia repost nggak nyampe 10 menit aku dapat endorsement pertama aku langsung ditawarin baju kayak gitu. Jadi kayak apa ya, menurut aku kalian pintar-pintar aja sih cari opportunity, and in this case tadi aku udah pin salah satu rahasia aku, dan kalau kalian mau tiru jangan ditiru. Nah this is the very last step. Kalau misalnya kalian udah be yourself, kalian udah punya portofolio yang bagus, kontennya udah bagus-bagus, this is the next step. Cari platform yang sesuai sama kalian. Jadi sekarang tuh udah banyak banget platform endorsement kalau misalnya kalian tahu, dan itu tuh menurut aku bakal bisa bantu kalian untuk dapetin endorsement itu. Nah kayak beberapa platform yang aku tahu tuh ada yang namanya Lemon Influencer, terus ada Sociobus. Kalian bisa cari aja, itu tuh udah banyak banget sekarang, bahkan yang international juga ada dan kalian bisa ikut juga. Kalian tinggal sign up, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang minimum followersnya cuma 0 atau nggak minimum followersnya 1000, dan kalian udah bisa dapat endorsement. Tapi kembali lagi mereka bakal pilih yang tadi itu. Kalau misalnya konten kalian jelek, kalian nggak ada portofolio, gimana dia mau pilih? Jadi make sure kalian jangan skip 2 step pertama tadi kalau misalnya kalian pengen diterima dari endorsement dari si platform ini gitu. Nah untuk yang terakhir, sumber platform itu aku lihat sekarang tuh banyak banget manajemen endorse. Aku pun juga tergabung dengan beberapa manajemen endorse, tapi menurut aku mesti pintar-pintar juga sih kayak manajemen endorse. Sekarang tuh banyak banget endorse yang kalau mau masuk kalian harus bayar. Sebenarnya nggak salah sih menurut aku, karena kayak dia bisa garansi kalian dapat endorsement. Ya itu bisa dibilang itu sebagai langkah awal kalian mau memulai karir as selebgram gitu kan. Nah jadi kayak kalau misalnya emang harus bayar dan kalian nggak keberatan ya nggak apa-apa. Tapi ya menurut aku balik lagi gini, jangan kayak kalian nggak bikin portofolio yang bagus, konten kalian ngasal-ngasal doang, foto-foto selfie doang, terus kalian expect dengan kalian bayar 100.000 terus kalian bakal dapat endorsement. Ya belum tentu juga gitu loh. Ya pokoknya kalau misalnya konten kalian jelek ya percuma mau dia janjiin kamu dapat endorsement tiap bulan juga, kalau brandnya nggak mau ya kamu nggak akan dapat kayak gitu. Oke, this is the most fun part menurut aku. Aku bakal bahas tentang penghasilan selebgram karena banyak banget yang penasaran pastinya, karena orang tuh banyak yang bilang kalau selebgram itu easy money. Ya well I guess kayak nggak salah juga, tapi ya
ya ada perjuangannya juga sih menurut aku. Nah untuk itu aku pengen bahas dari yang pertama, penghasilan selebgram itu bisa dapat dari endorse. Nah tapi biasanya kalau untuk endorsement sendiri rate-nya itu biasanya kalau di followers kayak aku 40k itu biasanya tuh udah di atas 500, kayak 4, nggak juga 500, kayak 400 sampai 700 biasanya. Jadi kalian kebayangkan misalnya kalau misalnya selebgram itu sebulan bisa upload endorsement kayak 20 kali 400 aja itu 8 juta. Nah itu. Nah untuk sumber pendapatan yang kedua itu dari paid promote. Kalau paid promote itu materinya dari online shop atau brand, terus kita tinggal repost. Itu tuh rate-nya biasa lebih rendah karena kan kita cuma butuh effortnya untuk posting doang. Nah untuk paid promote itu biasanya 200 ribuan. Jadi kalau misalnya kalian minta posting kayak gitu, paid promote harga 200, ya kalian tinggal kaliin lah sendiri berapa gitu. Terus untuk yang ketiga ini ada yang namanya event attendance. Jadi event attendance itu basically biasa kerjasamanya sama brands. Jadi kadang brand itu kalau mereka launching new product atau apa, mereka suka undang influencers untuk datang ke event mereka buat ramein, buat bikin exposure gitu. Jadi kayak posting di Instagram, nanti ada acaranya segala macam. Nah untuk event attendance itu biasanya rate-nya mulai dari 500 ribu. So wow banget sih, dan itu tuh seru. Jadi kayak kita cuma datang ke event, ada acara-acara games, kita bisa kenal sama banyak orang baru, terus nanti kita tinggal posting-posting gitu, pokoknya seru banget. Dan itu 500 ribu, dan itu tuh setiap hari ada event. Kalau bukan lagi karantina kayak gini tuh dulu setiap hari ada event. Aku tuh kadang sedihnya karena aku kan masih kuliah, jadi kadang tuh suka nggak sempat buat datang ke event, padahal udah banyak banget yang ngajak gitu. Dan bayangin ya kalau misalnya satu event tuh mulai dari 500, itu tuh bisa kayak sebulan sehari tuh orang bisa kayak 2 brand gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kalian aktif banget dan kalian sempat dan gak kuliah kayak aku gitu, gak harus bagi waktu, kalian bisa lah misalnya sebulan kalian datang 20 event aja, kali 500 ribu aja udah 10 juta. Wow banget kan, gila. Nah untuk yang keempat itu ada collab with brands. Nah collab with brands ini bedanya sama endorsement itu, kalau endorsement itu kan biasa sama online shop. Kalau collab with brands itu biasa sama brand-brand yang udah gede gitu kan. Nah untuk collab with brands ini harganya variatif. Aku bahkan pernah dapat kayak endorsement 1,5 cuma untuk upload satu IG story dan satu IG post, dan itu fotonya pun yang aku udah punya, jadi nggak usah pakai effort foto lagi. Itu gila banget sih. Nah terus untuk yang terakhir ada affiliate program. Jadi itu tuh kayak aku misalnya pasang link swipe up atau apa, pokoknya kalau misalnya aku ada yang beli pakai link aku tuh dapat komisi kayak gitu. Makanya aku bisa bilang ya pendapatan selebgram oke sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian mau coba jadi selebgram atau influencer itu oke banget, kalian bisa coba, tapi please ikutin step by step yang aku bilang tadi. Jangan langsung kayak ngegas kalian pengen dapat endorsement terus kalian ngasal-ngasal fotonya, please jangan. Always remember yang konten itu penting banget. So that's it, itu dia tadi dunia perselebgraman versi aku. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lagi yang lain, please tanya aja, mau di sini atau di Instagram aku boleh. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan subscribe to this channel. See you on my next video, bye bye.